Rasa, walaupun kita nggak hafal hadisnya, nggak hafal ayatnya, tapi kita merasakan. Dia suruh berhenti, nggak bakal mau nggak? Berhenti Pak zikirnya, nanti gila kamu. Nggak katanya. Banyak orang gila nggak belajar zikir, nggak. Ada Pak gila di pasar itu, nggak pernah belajar zikir, nggak. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, berilmu dengan tarekat. Nah, jadi kita membersihkan, kalimah itu membersihkan hati kita, dan kita mengamalkan melalui talqin zikir. Makanya ketika kita berzikir itu saya katakan menggunakan dua bahasa, ya, bahasa verbal dengan bahasa tubuh. Ya, bahasa verbalnya kalimat la ilaha illallah itu dibaca, diucapkan. Bahasa tubuhnya ya angguk-anggaknya itu la ilaha illallah, cuman bahasa tubuh gitu. Makanya kalau tubuh kita nggak bergerak, cuman ngomong saja, itu cepat capek Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi diam. Lama-lama capek juga mulutnya ngomong, ujung-ujungnya diam. Kenapa? Nggak bergerak. Maka zikir jahar itu 3 perangkat Pak. Tiga macam menjadi 1 perangkat. Pertama ucapan, yang kedua tubuh, yang ketiga hati. Nah, ucapannya la ilaha illallah itu ucapan. Tubuh gerak, itu gerakan. Jadi makanya kita berzikir itu tubuhnya bergerak, ya dah. Banyak yang saya lihat itu entah malas, entah capek begitu kan, diam, la ilaha illallah, la ilaha. Awal mulanya kayaknya keras betul itu, la ilaha illallah, rupanya diam-diam. Apalagi kalau subuh Pak, nah kelihatan betul gitu subuh. Kenapa? Karena ininya nggak hidup, jasadnya nggak zikir. Cuman omongan saja zikir, jasadnya enggak. Coba kalau jasadnya zikir, enggak Pak. Kadang-kadang mau berhenti aja susah mencari celah untuk berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak. Ada. Jadi bukan geleng-geleng, bukan. Ada. Jangan asal geleng. Ini memakomkan zikir. Ya, jadi pertama bahasa verbal, yang kedua bahasa tubuh, yang ketiga hati. Nah, maka ketika kita zikir itu jahar disertai dengan hati. Maka sering kita lihat tangan ini bergerak. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kenapa? Ngelatih hati, karena telunjuk ini salurannya kepada hati. Maka disebut maka telunjuk. Maka kita kalau makan tasbih kan ini nah. Kenapa telunjuk ini salurnya ke jantung? Begitu dia bergerak, ini juga ikut. Maka kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam apa? Allahu Allah, Allahu Allah. Kata di dalam. Jadi jangan mati di dalam, gitu ya. Ini kalau mati di dalam goncang-goncang aja, tapi dalamnya mati, nggak jalan Pak. Nah, itu cepat lesu juga dia. Kayak jamnya, kan ada jam lama itu Pak. Nah, kadang-kadang gelintangnya itu masih ada jalan aja, lenggang-lenggok kiri kanannya, tapi mesin di dalamnya berhenti. Nah jarumnya itu nggak jalan Pak, karena di dalamnya berhenti. Kan kadang-kadang ada baterainya untuk menghidupkan yang gelintangnya di luar, ada menghidupkan mesin gitu ya. Jadi kalau batu yang di dalam tuh mati, nah hanya di luar aja yang lenggang-lenggok gitu. Tapi mesin di dalam berhenti. Nah jarumnya nanti nggak muter nggak. Nah begitu juga kita zikir gitu ya. Mulut kita ngomong la ilaha illallah, tapi badan kita diam. Nah, cepat letih, cepat ngantuk gitu ya. Tapi kalau badannya bergerak, itu insya Allah kan tidak cepat ngantuk, gitu, nggak cepat letih. Apalagi kalau hidup di dalam. Makanya kita zikir itu kalau kita melatihnya la ilaha illallah. Kan sering kita lihat ada kawan itu pakai tangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena untuk melatih yang di dalam, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa, udah nggak usah lagi begini-begini. Jangan sampai nanti sedang sholat gini nah.
Kenapa kok tangannya begini kalau salat? Itu lagi zikir di dalam. Enggak usah. Ini karena kita ngelatih aja gitu kan. Nah kalau sudah terbiasa, udah biasa aja, nggak usah begini-begini lagi. Tapi kalau ada kawan yang begini tangannya itu, ya udah biarin aja, jangan pula disalahkan, gitu ya. Kenapa? Karena dia lagi melatih ke dalam. Nah, makanya tasbih itu begini. Nah, telunjuk yang berjalan, kenapa? Telunjuk ini arahnya kepada jantung, zikir. Jangan pakai tangan jari tengah. Kalau pakai jari tengah bukan zikir, zakar. Bukan zikir yang bergerak, zakar yang bergerak. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi berilmu dengan ilmu tarekat, baru kita dapat afdolnya begitu. Ya, jadi ketika zikir jahar itu 3 macam itu jadi satu perangkat. Jadi mulut kita, tubuh kita dan hati. Masuk kepada ilmu yang ketiga, ilmu hakikat. Nah, kalau sudah masuk ilmu hakikat, itu isi la ilaha illallah. Mana isinya? Kalau tadi caranya, sekarang ilmu hakikat itu isinya la ilaha illallah, bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah bahasa Indonesia, alih bahasa. Orang Arab ngomongnya la ilaha illallah. Dibahasakan ke bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa, isinya mana? Nah, kita bongkar itu. Makanya ngaji muhakikat itu dibongkar. La ilaha illallah, ada 4 suku kata. Nah, tambah lagi ketika sudah selesai tutup Muhammad Rasulullah, 3 suku kata. Di la ilaha illallah itu 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata. 4 tambah 3 7. Jadi 2 kalimat ini namanya 2 kalimat syahadat. 2 kalimat terdiri dari 7 suku kata. Terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. Jumlahnya 24. Apa itu maksudnya? 24 itu menunjukkan jam sehari semalam. Nah, kalau begitu setiap sehari semalam nggak boleh lepas dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh lepas, Pak. Ada setiap dalam sehari semalam. Nah, sehari semalam ini 24 jam. Umur kita walaupun sudah 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hanyalah pergantian siang dan malam. Siang malam, enggak rasa udah 50 tahun rupanya. Kayaknya baru kemarin kayaknya. Tapi begitu kita ngaca, rupanya udah putih semua. Masya Allah. Padahal semua hanya pergantian siang malam, sudah 40 tahun, 50 tahun. Oh kalau begitu apa? Seumur hidup tidak boleh lepas dari 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seumur hidup. Jadi bukan hanya ketika di masjid saja, bukan, seumur hidup. Ya, nah itu mencari isi, bongkar kalimat ini. Lalu kita lihat lagi suku katanya. La ilaha illallah 4 suku kata, Muhammad Rasulullah 3 suku kata, jadi 7. Apa maksudnya? Bisa dipahami 7 hari. 7 hari itu dalam artian 1 minggu. Berarti setiap hari itu harus dalam kalimat la ilaha illallah. Bisa juga dipahami 7 ini alam 7, Pak. Alam 7 itu apa? Alam 7 itu tajalli zat kepada sifat. Nah ini bagi bapak-bapak yang sudah selesai ngaji, tersebut pahamlah itu. Ya, tapi kalau yang belum ngaji nanti ya nguping aja nanti. Nah, alam 7 itu pertama alam ahdah, ya. Yang kedua alam wahdah, yang ketiga alam wahdiyah, yang keempat alam ruh, yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, yang ketujuh alam insan. Nah inilah namanya alam 7 gitu ya, tajalli zat kepada sifat. Maka di tasawuf 1 ini
ya dikaji. Kira-kira pertemuan yang ketiga saya sampaikan itu. Karena itu pokok, ya, memahami tasawuf tanpa kita memahami alam tujuh ini akan sulit kita untuk masuk ke dalam. Maka di awal-awal tasawuf 1 kita pelajari itu. Mana alam ahdah, alam kosong, lingkaran kosong. Gitu ya. Lingkaran kosong, ana kanzan makhfiyah. Ya, fa uhibbu an a'rifa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Lalu saya ciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka timbullah yang namanya nur zat. Kemudian timbul lagi Nur Muhammad, timbul lagi yang disebutkan Ruh Muhammad. Nah, dari Ruh Muhammad muncullah kita, ya, mempertanggungjawabkan amanah itu kepada Allah nanti di akhirat. Maka kita diturunkanlah ke bumi ini melalui alam misal. Alam misal itu apa? Kandungan bapa masuk ke alam ajsam, kandungan ibu. Nah, di situ maka disebut alam ajsam karena sudah ada jisim, sudah ada tubuh, gitu ya. 9 bulan lebih kurang turun kita ke bumi menjadi alam insan. Nah, maka saya bilang tadi tajalli zat kepada sifat. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya fi sittati ayyam. Ya. Allah menciptakan langit dan isinya ini, bumi dan langit serta isinya fi sittati ayyam, pada 6 masa, 6 hari. 6 hari itu bukan hari seperti yang kita hitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, enggak. 6 periode, ya, periodisasi. Mana 6 periode itu? Kita lihat dari alam ahdah kepada alam wahdah itu 1 periode. Alam wahdah sampai ke alam wahdiyah 2. Wadiyah kepada alam ruh 3, alam ruh kepada alam misal 4, alam misal ke alam ajsam 5, alam ajsam ke alam insan 6. Nah, makanya 6 hari itu, 6 periode. Nah, ini kita kupas, kita kaji untuk mendapatkan isi la ilaha illallah itu. Barulah terasa kita berzikir dengan la ilaha illallah. Nah, kalau kita sudah tahu, kita paham itu, disuruh berhenti nggak akan mau, nggak. Makanya ada seorang ulama mengatakan, pokoknya kalau saya orang nggak mau ngamalkan silakan saja, tapi kalau saya nggak bakal berhenti lagi dari ngamalkan ini. Karena dia sudah tahu. Itu yang pertama. Jadi membongkar isi. Nah, lalu kita telusuri lagi. La ilaha illallah itu 4 suku kata. Ternyata 4 suku kata itu menghimpun sifat Allah yang 20 sifat. Kan begitu? 20 sifat. La menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada 1 sifat, yaitu wujud. Yang kedua, ilaha menghimpun sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. 5 sifat di mana terhimpunnya? Dalam kalimat ilaha. Ilah menghimpun sifat ma'ani, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Lafaz jalalah Allah menghimpun sifat maknawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Sifat nafsiyah itu wujud, artinya ada. Ketika kita salurkan ke diri kita, mana buktinya kita ada? Ada pada tubuh. Maka disebut tubuh pada kita, gitu kan gitu. Nah, ketika kita masuk ke sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ini nggak bisa dilihat, tapi diyakini oleh hati bahwa Allah itu terdahulu daripada makhluk ini. Allah itu kekal, nggak mungkin dia lenyap. Itu keyakinan hati. Maka ilaha menunjukkan hati kepada kita. Lalu masuk lagi kepada kalimat ilah, menghimpun sifat ma'ani, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat tergantung kepada 1 sifat, yaitu hayat.
ada hayat maka timbul qudrat, timbul iradah, timbul sama, timbul basar, timbul kalam. Di mana tergantungnya? Di hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Ada. Lalu lafaz jalalah Allah menghimpun sifat manawiyah. Sifat maniyah itu ada wujud pada zihni tapi tidak pada kharid. Artinya ada pada pikiran tapi tak nampak dalam permukaan. Apa itu? Tersembunyi. Tersembunyi pada kita rahasia namanya. Maka tersebutlah tubuh, hati, nyawa dan rahasia. La ilaha illa Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah itu membaca diri kita sendiri. Maka saya katakan tadi, kalau paham gak bakal ditinggalkan. Tapi kenapa ke orang karena usil? La ilaha illallah. Allah tu gak tuli, ngapa pakai-pakaiin katanya. Nah, ini kan memang Allah itu enggak tuli, tapi kalau kita menisbahkan Allah itu tuli, syirik, Pak. Kenapa? Tuli itu sifat makhluk. Sifat Allah sama. Kalau Allah tidak mengenal tuli, nah kita yang tuli. Makanya kita keras-keraskan zikirnya la ilaha illallah itu kena saking tulinya kita itulah. Udah dipikir-pikirkan la ilaha illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah, la maksud illallah. Masih nuju-nuju yang lain pula kita. Zikir kita biar laris dagangnya, zikir kita biar dapat jabatan. Nah, itu nuju yang lain. Maka kita pikir, maka ini tuli nih. La ilaha illallah, la mahbub illallah. Tak ada dicinta kecuali Allah. Masih juga pertautkan hati kita cinta sama yang lain, kata ya. Nah, makanya dipekik-pekiknya yang tuli ini, yang tuli nih. Ya, diri kita inilah, maka kita pekik-pekikkan itu biar tahu dia. Dari ucapan kita sampai ke tubuh kita itu paham dengan la ilaha illallah. Itu berilmu dengan ilmu hakikat. Itu. Naik kepada yang keempat, berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau ma'rifat itu nggak bisa dipelajari, Pak. Yang bisa dipelajari itu adalah jalan untuk ma'rifat. Misalnya begini, Pak, siapa nama? Pak Dede. Nah, Pak Dede, begitu saya baru pertama ketemu, siapa nama Pak? Pak Dede. Oh, hafal saya, namanya Pak Dede. Lalu saya pelajari face wajahnya, kemudian tubuhnya, Bapak ini kok ganteng amat. Nah, itu yang saya pelajari. Setelah kita paham, setelah saya paham, ngertilah saya. Begitu besok ketemu, Pak Dede ya? Enggak belajar lagi saya. Artinya apa? Ma'rifat itu pakai. Pahami dulu, pelajari dulu, setelah kita paham, pakai. Maka saya katakan, bagaimana cara memakai dua kalimat syahadat itu. Hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Itu yang dicari, Pak. Jadi, maka saya katakan, kalau urusan pahala mah nggak usah dicari. Cuman kita ini kadang-kadang usil, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Allah aja. Padahal sudah ditegaskan Allah, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Artinya dosa dan pahala itu akibat dari perbuatan kita. Kita berbuat baik berakibat baik, pahala namanya. Kita berbuat jahat berakibat jahat, dosa namanya. Jadi kalau dosa pahala nggak usah dicari, Pak. Nah, jadi pahala nggak usah dicari. Yang perlu itu berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Asal kita berbuat baik pasti dapat pahala, walaupun kita nggak minta, memang sudah janjikan, gitu ya. Maka saya katakan orang yang minta pahala dari perbuatannya sama dengan mancing ikan dalam ember. Yang sudah ditentukan, sudah dikasih tahu sama Allah masih diminta juga, nyinyir nama itu. Ya. Nah, yang kita mau cari itu gimana supaya diridhoi Allah, gitu ya. Makanya mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah, gitu. Itu yang penting. Ya, bukan dapatkan pahala. Kalau pahala mah nggak usah diminta, udah dijanjikan. Kalau ridho, nah itu belum tentu, Pak. Tunggang tunggi kita ibadah tadi semalam belum tentu dapat ridho Allah. Kadang-kadang sedikit perbuatan kita tapi Allah ridho. Lebih baik daripada banyak ibadah tapi enggak Allah ridho. Nah, gitu kan? Masya Allah, Bapak Ibu.
Nah, ini namanya berilmu tentang ilmu ma'rifat. Kalau sudah berilmu tentang ilmu ma'rifat dengan kalimah la ilaha illallah, barulah masuk fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Terlihat oleh kita adanya Allah. Apapun yang kita pandang, terlihat adanya Allah. Bukan yang kita pandang itu Allah, bukan, adanya. Nah, contoh, ini meja. Ya, meja ini dari kayu. Kayu ini tumbuhnya di tanah, entah di hutan, entah di mana, pokoknya di hutan lah. Dia berdaun, ada akar, ada dahan, gitu ya. Lalu ditebang. Setelah ditebang, digesek, digergaji jadi papan. Lalu sampailah ke rumah, lalu kemudian disuguh, dipotong-potong, lalu jadi meja. Siapa yang mengerjakan itu? Orang. Nah, yang mengerjakan orang. Ya, orang, tukang. Tukang itu orang. Orang ini hidup. Nah, begitu kita memandang meja, terlihat seolah-olah melihat tukang. Nah, seolah-olah nih. Ya, bukan meja ini tukang, bukan. Seolah-olah melihat tukang. Begitu kita sudah melihat tukang, karena meja sudah nggak kelihatan lagi itu. Yang kelihatan tukang itulah. Begitu kita sudah memandang tukang, nah terlihatlah yang menghidupkan tukang itu Allah. Yang membuat tukang itu bisa mendengar, ya samanya Allah. Yang membuat tukang itu bisa melihat, basarnya Allah. Nah, terpandang oleh kita tukangnya, terlihat adanya Allah. Makanya Sultan Aulia berkata, man nazara syai'an walam yarallahu fi fanadhur batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Ya. Kalau bahasa Lampungnya buta tepedak. Buta tepedak tahu? Ya. Nah, kayak mata ikan asin gitu. Bilong-bilong, tapi bang liak tenang buta terpedak. Ada. Sejelas ini adanya Allah, tidak terlihat sama kita. Kenapa tidak terlihat? Karena kita tutupin. Kita yang nutupnya. Karena ayatnya ada, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Tapi begitu dia zahir, nggak kelihatan sama kita. Kenapa nggak kelihatan? Karena kita tutupin. Pakai apa? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku, aku yang kuasa. Maka qadar Allah nggak kelihatan dah. Akulah yang melihat. Basar Allah mana? Nah, ini kan tertutup. Nah, sekarang coba buang aku-akuan itu. Nah, kalau sudah terbuang aku-akuan itu, maka terlihatlah adanya Allah tadi. Nah, ini berilmu la ilallah dengan ilmu ma'rifat, gitu ya.